Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama yaitu manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Hamdi Ma'ruf. Saya salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah, kelas 2D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu mata kuliah kami, yaitu Manajemen Islam, yang membahas tentang manajemen waktu dalam Islam. Manajemen waktu. Secara sederhana, manajemen waktu dapat kita artikan sebagai mengatur waktu, atau bisa kita artikan sebagai memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Di dalam manajemen, kita akan mendapatkan beberapa cara untuk dapat mengatur waktu. Salah satunya yaitu dengan planning atau perencanaan. Kita harus merencanakan apa yang dapat kita lakukan. Setelah itu kita harus organizing atau perorganisasian. Kita harus mengumpulkan apa-apa yang ingin kita lakukan agar dapat kita lakukan secara berurut dan dapat seefisien mungkin. Setelah itu adalah pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, lantas baru controlling, atau kita dapat mengartikannya sebagai evaluasi. Kita mengevaluasi apakah kegiatan kita telah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan di dalam Islam, manajemen waktu sangat penting dan sangat dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman di dalam Al-Qur'an. Salah satunya yaitu dalam surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, wal asr, demi masa, sesungguhnya orang dalam keadaan kerugian. Innal insana lafil husr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Dari ayat Al-Quran ini kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat menganjurkan kita untuk memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Bahkan Allah bersumpah di dalam situ, di dalam ayat tersebut, demi masa. Dan tidaklah mungkin Allah itu bersumpah kecuali hal tersebut memanglah sangat penting dan harus kita lakukan sebaik-baiknya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya yaitu manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama yaitu manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita agar kita dapat memanfaatkan waktu hidup kita sebelum datang waktu kematian kita. Setelah itu Rasulullah juga mengatakan bahwasanya manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu sehat kita. Yang memanfaatkannya bisa dengan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang dianjurkan, melakukan dakwah, melakukan pembelajaran agar ilmu kita bermanfaat. Setelah itu Rasulullah SAW juga menyebutkan
manfaatkanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu atau waktu sibukmu. Jadi kita harus memanfaatkan waktu luang kita dengan sebaik-baiknya. Banyak di antara kita yang memanfaatkan waktu luang kita untuk bermalas-malasan. Memanfaatkan waktu luang kita hanya untuk melakukan sesuatu hal yang tidak penting, sesuatu hal yang dapat merugikan kita. Dan itu banyak dilakukan oleh kita. Dan ingatlah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang-orang yang merugi. Maka dari itu, mari kita rubah mindset kita untuk memanfaatkan waktu luang kita untuk hal-hal yang produktif. Memanfaatkan waktu-waktu luang kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Setelah itu Rasulullah SAW juga menyebutkan, manfaatkanlah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Karena sesungguhnya ketika kita masih muda, pikiran kita masih cermat, otot kita masih kuat, gerakan kita masih ligat. Dan ingatlah, ketika kita sudah tua nanti, semua apa yang kita ingin lakukan itu hanyalah sebuah keinginan belaka. Karena sesungguhnya kondisi tubuh kita yang sudah mulai melambat, pikiran mulai melambat, segala hal sudah mulai melambat karena faktor usia. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan waktu muda kita sekarang ini untuk belajar, untuk bekerja, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita tidak menjadi orang yang merugi. Selanjutnya, Rasulullah SAW juga menyebutkan, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Memanfaatkan waktu kaya di sini bukan berarti kita untuk berfoya-foya, bukan berarti kita untuk hanya melakukan apa yang kita inginkan saja, melainkan Rasulullah memerintahkan kita untuk berjihad dengan harta kita, bersedekah dengan harta kita, melakukan sesuatu di jalan Allah dengan harta kita. Karena sesungguhnya ketika kita miskin, ketika kita tidak memiliki harta, bukan hal tidak mungkin untuk kita melakukan jihad. Tetapi ketika kita dalam kondisi miskin, atau mohon maaf kita tidak memiliki harta, hal tersebut adalah sesuatu hal yang berat. Berjihad sesuatu yang berat karena sesungguhnya kita tidak memiliki finansial untuk mendukung hal tersebut. Dari hadis dan ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu, dan Rasulullah memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin sebelum datang waktu di mana kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang kita inginkan karena sudah diambil oleh kesulitan-kesulitan seperti harta yang tidak ada, kesehatan yang tidak ada, dimakan umur, dan lain sebagainya. Dan manfaat kita untuk memanajemen waktu ini sangatlah banyak. Salah satunya, efisiensi kita dalam melakukan suatu hal. Misal, kita melakukan bisnis, apabila kita bermalas-malasan, nanti aja. Itu adalah salah satu contoh kita akan menuju kegagalan yang hakiki. Tetapi apabila kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baik mungkin, memanajemen waktu kita sebaik-baik mungkin, insya Allah apa yang ingin kita usahakan, apa yang ingin kita capai, itu akan dapat kita dapatkan dengan waktu yang relatif lebih singkat dan lebih efisien. Selain itu, dalam hal belajar, apabila kita terlalu banyak bermalas-malasan, sesungguhnya itu akan membuat kita tidak berilmu. Maka dari itu marilah kita belajar selagi waktunya masih ada, selagi umur kita masih ada, dan lain sebagainya. Mungkin pembahasan kita kali ini hanya sampai di situ, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mengenai manajemen waktu dalam Islam ini. Karena sesungguhnya saya hanyalah manusia yang masih dalam proses belajar untuk mengembangkan diri untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang merugi seperti yang disebutkan dalam firman Allah tersebut.
Yumkin hadap takut mini afan minal khoto'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.